Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ya, kita masih membahas tentang tidak bolehnya seseorang berputus asa dari rahmat Allah dan juga tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kami sudah menyebutkan dua ayat dari Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 99. Sudah kami jelaskan dari dalam kitab ini, ya. Kemudian juga surah Al-Hijr ayat 56 juga kami sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya di bab ini. Sekarang kita masuki pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah pada bab ini hanya dua hadis saja yang disebutkan oleh penulis buku ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati penulis. Beliau mengatakan, wa an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, begitu juga Ibnu Abi Hatim, wa Tabarani dan yang selainnya. Ya, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila 'anil kabair. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya, tentang dosa-dosa besar. Apa jawaban beliau? Faqala asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, ya yang terakhir, merasa wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah atau dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyebutkan 3 dosa besar. Ya, tapi kata ulama, dosa besar itu bukan hanya 3 saja, ya, tetapi lebih daripada 3. Tapi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 3 saja, 3 dosa besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mengkategorikan sebagai dosa-dosa besar atau bagian daripada dosa-dosa besar. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Iya. Ya, baiklah kita akan jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama adalah syirik. Ya, jadi syirik ini adalah dosa besar yang paling besar.
Ya, dosa besar yang paling besar adalah syirik ya, karena dosa besar ini kan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Dan syirik itu ya adalah dosa besar yang paling besar, artinya dosa besar yang terbesar. Ya, dosa besar yang terbesar adalah syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini bahwasanya syirik itu adalah dosa besar. Ya, termasuk juga syirik kecil juga ya, karena ini bersifat umum. Ya, Nabi tidak mengatakan syirik besar, tapi Nabi hanya menyebutkan syirik saja, sehingga dalam kitab ini disebutkan mencakup syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, syirik besar jelas ya, seperti meminta selain kepada Allah, ya, berdoa selain kepada Allah, ya, atau apalagi misalnya menyembah selain kepada Allah, ya, salat ditujukan selain kepada Allah, itu syirik besar. Ya, syirik kecil itu seperti bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ya, misalnya seorang mengatakan demi dia sebutkan misalnya nama kakeknya kah, atau nama jin misalnya, atau nama apa, ya, itu namanya masuk dalam sumpah selain selain kepada Allah, atau selain menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam kesyirikan. Ya, namanya syirik kecil. Ya, makanya namanya syirik kecil, tapi juga termasuk dalam bagian kesyirikan. Ini ikhwatul Islam, azakullah, termasuk juga riya. Ya, riya itu juga masuk dalam syirik kecil. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Intinya adalah syirik besar ataupun syirik kecil, semuanya itu adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya, ini harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Dan syirik, ya, apakah syirik besar ataupun dia syirik kecil, maka dia adalah dosa yang paling besar. Ya, syirik besar ataupun syirik kecil, maka dia adalah dosa yang paling besar. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Kemudian syirik itu mencakup tiga hal. Ya, kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, artinya apa namanya? Mengakui atau meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Itu namanya syirik. Namanya syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirik dalam ibadah, seperti menyembah selain kepada Allah, meminta berdoa selain kepada Allah, ya, sujud selain kepada Allah, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya selain yang ditujukan selain kepada Allah, itu masuk dalam syirik dalam beribadah kepada Allah. Kemudian syirik ya, syirik berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada, ya, ada nama, ya, ada nama makhluk yang sama dengan nama Allah. Ya, seperti misalnya apa namanya? Kan nama-nama Allah itu kan yang maha agung, maksudnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih. Ya, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya yang maha penyayang. Ya, oleh karena itu kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita, tambah dengan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Khaliq. Al-Khaliq artinya pencipta. Maka kita tambah dengan Abdul Khaliq. Iya. Begitu juga Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sangat mulia yang tidak akan sama sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi tidak boleh kita menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Ya, tidak boleh. Kalau kita menyamakan berarti kita telah melakukan kesyirikan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Yang kedua, ya, berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan,
yang termasuk dari dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang itu sudah tidak ada lagi harapan hidupnya, ya misalnya ya anggaplah dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemungkaran, ya artinya begitu banyak dosanya sehingga dia mengatakan sulit bagi saya untuk mendapatkan hidayah. Sulit bagi saya untuk artinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, atau tidak mungkin atau dia mengatakan tidak mungkin saya bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan pertolongan dan seterusnya. Ya, ini ikhwatul Islam ma'azakullah, berarti orang ini dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Karena dia mengatakan tidak mungkin, mustahil bagi saya bisa menjadi orang baik. Mustahil bagi saya bisa mendapatkan ini dan ini. Mustahil bagi saya bisa keluar daripada cobaan-cobaan ini. Ya, ini namanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berputus asa dari rahmat Allah ada dua. Berputus asa dari rahmat Allah sehingga dia mengatakan sangat sulit ya atau tidak atau mustahil saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya. Yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah dengan meyakini bahwasanya mustahil saya bisa ya lepas daripada ujian-ujian yang menghimpit saya, problem-problem yang saya hadapi. Ya, artinya mustahil saya bisa keluar daripada problem-problem tersebut. Ini juga namanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari permasalahan hidup yang sangat pelik yang dia hadapi. Ini tidak diperbolehkan. Masuk dalam kategori dosa besar. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya tetap kita terus ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah kita artinya apa? Berhenti untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita hadapi. Ya. Ketika ada hal-hal yang kita belum capai, keinginan-keinginan dan barangkali menurut kita sulit untuk kita dapatkan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk ya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita mencapai apa yang kita inginkan. Banyak contoh-contohnya ya dari khususnya dari para nabi dan rasul. Contoh seperti Nabi Ibrahim, itu lama dia baru punya anak. Lama dia baru punya anak. Ya, tapi dengan terus berdoa, bersabar, terus menjalankan perintah-perintah Allah, akhirnya dia pun diberikan seorang anak ya yaitu pertama adalah Nabi Ismail, kemudian tidak lama kemudian juga diberikan anak yang bernama Ishak. Ya, begitu juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga demikian. Lama dia tidak punya anak. Ya, istrinya divonis mandul dan seterusnya. Dia sudah tua renta juga. Tetapi terus berdoa, akhirnya dia bisa memiliki anak. Ya. Begitu juga tentang penyakit. Ya, boleh jadi ada seorang sudah divonis oleh dokter penyakitnya ini susah untuk disembuhkan, atau tidak ada harapan lagi misalnya secara medis, tetapi tidak ada mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan dengan sekejap. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini ya pernah diuji ya dalam waktu yang cukup lama juga, ya yaitu penyakit di seluruh tubuhnya. Tetapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan menerima ujian tersebut dan tetap terus berdoa dan mengharap kepada Allah kesembuhannya. Ia senantiasa mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah dan berzikir kepadanya. Akhirnya Allah sembuhkan. Akhirnya Allah sembuhkan dengan setelah mengalami penderitaan yang cukup lama.
Ya, jadi yakin dan yakinlah tatkala kita misalnya menderita hari ini, apakah menderita penyakit atau ada masalah-masalah hidup yang kita hadapi, tapi insya Allah itu akan Allah berikan jalan keluarnya suatu saat nanti. Yang terpenting adalah kita mau berbaik sangka kepada Allah, kita mau berbaik sangka, mau terus kita menyebut-nyebut Allah, terus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah ingin memberikan ujian kepada kita. Siapa di antara kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang terus mau istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kita lihat ya kehidupan orang-orang soleh terdahulu, ya, yang mana di antara mereka ada kehidupan mereka yang kelam, ya, yang jauh dari hidayah, yang jauh dari petunjuk, ya, tapi karena mereka kesabarannya, mereka terus ada usaha untuk memperbaiki dirinya, maka Allah pun memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itulah kita pun juga demikian. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Allah. Tidak ada terlambat untuk kita belajar, mempelajari agama Allah, mempelajari agama Islam. Tidak ada. Ya, yang selama kita ada mau keinginan untuk memperbaiki diri kita, keinginan kita mau mendekat kepada Allah, keinginan kita untuk mau ya memperbaiki diri kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum ya sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin mengubah diri kita menjadi lebih baik, ya, mengubah diri kita untuk bisa senantiasa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, maka kita harus perbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki orang lain. Kita introspeksi diri kita, ada upaya, usaha, dan keinginan yang keras untuk kita memperbaiki diri kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kita. Tapi jika kita tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, tidak ada usaha ya untuk memperbaiki diri, ya pasrah dengan keadaan, tetapi tidak ada usaha, sekali lagi kita bertawakal, tidak boleh kita meninggalkan namanya usaha. Jadi namanya upaya, daya, ya amal itu harus kita lakukan. Meskipun sedikit, tetapi Allah melihat daripada keikhlasan kita dalam beramal, dalam berusaha, kesabaran kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar atas usaha yang kecil, yang tentu masih kecil yang kita lakukan. Yang terpenting adalah kesabarannya, keikhlasannya, kejujurannya, keistiqomahannya, dan artinya apa? Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara dosa besar yang berikutnya yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah wal amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari hukuman Allah. Ya, dari ujian Allah Subhanahu wa taala atau dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang terjerumus dalam dosa besar tatkala dia ketika dia berbuat maksiat, dia merasa aman, dia yakin aman-aman saja dari azab Allah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar. Ya. Justru seorang mukmin yang sebenar-benar imannya, jika dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar atau dosa apa saja, maka segera dia beristighfar. Segera dia mohon ampun kepada Allah. Segera dia bertobat kepada Allah. Segera dia memperbaiki dirinya. Bukan dia merasa aman-aman saja dari siksaan Allah. Ya, dengan anggapan dia mengatakan, ya, sampai sekarang saya tidak kena musibah. Sampai sekarang saya baik-baik saja. Sampai sekarang saya sehat-sehat saja. Sampai sekarang saya masih hidup saja. Nah ini padahal dia bergelimang dengan dosa dan kemungkaran. Ini namanya orang yang melakukan dosa besar. Karena apa? Karena merasa aman
dari ujian Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah dan seterusnya, dan tidak ada juga niat untuk memperbaiki diri. Inilah yang termasuk dalam dosa besar, yaitu merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim adalah, ya, jangan kita merasa aman dari murka Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah tatkala kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka segera kita mengintrospeksi diri kita, ya. Segera kita mohon ampun kepada Allah, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwat Islam azakumullah, ya. Jangan kita berkeyakinan menganggap bahwasanya tidak ada hukuman Allah turunkan kepada kita. Ya, boleh jadi pada saat itu Allah belum turunkan hukuman kepada kita. Allah masih memberikan kepada seseorang itu kenikmatan yang dia inginkan dalam hidupnya. Allah kasih, tapi suatu saat nanti Allah SWT akan berikan hukuman kepadanya. Ini ikhwatul Islam azakullah yang kita khawatirkan. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim ini harus ibaratnya memiliki dua sayap, antara harapan dan rasa takut. Antara harapan dan rasa takut, yaitu kita mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memudahkan segala urusan kita dan seterusnya, mengeluarkan kita dari berbagai permasalahan-permasalahan hidup. Yang berikutnya adalah kita merasa takut tatkala kita terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, jangan sampai Allah menurunkan murkanya, menurunkan hukumannya, bencananya dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, luar biasa kehidupan seorang muslim ini, ya. Dia senantiasa menggunakan ibaratnya dua sayap yaitu berupa rasa takut, yang kedua sayap berupa rasa harap, ya. Ini tentu analoginya tidak tepat, ya, dikatakan sayap. Yang penting kita memiliki dua hal ini, prinsip ini, yaitu prinsip kita jangan, ya, kita senantiasa mengharap kepada Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yang kedua adalah kita jangan pernah merasa aman dari hukuman Allah, dari bencana Allah, keputusan Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terus waspada, ya, terus berjalan dengan sebaik-baiknya, kita mengikuti jalan-jalan kebenaran. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam azakumullah, dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud berkata, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, atau dari dari hukuman atau bencana Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min rahmatillah, yaitu merasa berputus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rahillah. Ya, di sini ada perbedaan, ya. Kalau wal qunutu min rahmatillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Adapun wal ya'su min rahillah, sama juga, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Itu untuk artinya untuk meninggalkan, ya, permasalahan hidup kita, atau untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa misalnya, untuk kita menghindarkan diri kita dari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakullah, ya, di antara atau dosa besar yang paling besar, ya, berdasarkan hadis ini, yaitu dosa besar yang paling besar itu ada 4, ya. Saya ulang lagi, menyekutukan Allah, ini sudah tadi saya jelaskan secara singkat saja tadi. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah, dari bencana atau hukuman Allah, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Yang berikutnya, wal qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang keempat, wal ya'su min rahillah, berputus asa juga dari rahmat Allah untuk terhindar dari musibah-musibah atau bencana yang dihadapi.
Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi intinya adalah seseorang yang berjalan menuju kepada Allah. Semua kita adalah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu akan dihadapi ya dua-dua ini yang penghalang ini. Itu apa? Berputus asa dari rahmat Allah, yang kedua merasa aman dari murka Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, azakumullah, ya, kita harus sadar tatkala kita mendapatkan musibah apa saja, maka janganlah kita berputus asa ya kepada Allah, kepada rahmat Allah. Yakinlah Allah SWT akan memberikan kemudahan-kemudahannya. Ya, kemudian yang berikutnya yang dapat menghalangi kita untuk sampai kepada Allah adalah merasa aman. Jangan kita pernah merasa aman dari hukuman Allah, dari dari bencana Allah, khususnya tatkala kita berbuat kemaksiatan. Ya, khususnya tatkala kita berbuat kemaksiatan, kita segera menyesali kemaksiatan tersebut, segera kita mau memperbaiki diri kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana, musibah ataupun siksaan ataupun hukuman kepada kita tatkala kita merasa aman dari hukuman tersebut, padahal kita penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Tentu kita semua pasti tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Ya, tetapi yang terbaik adalah kita segera mengakui kesalahan kita dan segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita dalam hidup ini ada problematika yang kita hadapi. Boleh jadi ada hal-hal yang belum kita raih dalam kehidupan ini, janganlah kita bersedih. Ya, yakinlah selama kita menjadi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, akan memberikan jalan keluar atas apa yang kita hadapi. Tatkala kita belum bisa meraih, seandainya kita belum bisa meraih apa yang kita inginkan selama ini, yakinlah Allah SWT akan simpankan yang lebih baik nanti pada hari akhirat untuk kita, karena Allah SWT tentu maha mengetahui tentang kondisi hambanya. Demikianlah ikhwat Islam azakullah terkait tentang pembahasan, yaitu tidak bolehnya kita merasa aman dari hukuman Allah, dan yang kedua janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih apa yang kita inginkan, untuk kita menghindar dari apa yang kita khawatirkan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, dipersilakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.